Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairiana Rizal Azmi. Di sini saya akan membahas tentang virus. Pembahasan kita dalam video ini adalah 1. Nama virus, 2. Sejarah virus, 3. Nama penyakit, 4. Gambar virus, 5. Jenis virus, 6. Ciri penyakit, 7. Mutasinya, 8. Cara pengobatan, 9. Jenis vaksinnya. Nama virus yang akan kita bahas adalah virus hepatitis. Wabah penyakit mirip hepatitis A sudah diketahui sejak zaman dahulu. Namun, baru pada Perang Dunia Kedua, bentuk virus hepatitis dapat dibedakan dengan jelas. Setelah penemuan antigen Australia dan akuarium dengan hepatitis B, metodologi serupa digunakan untuk menemukan virus hepatitis A. Virus ini akhirnya teridentifikasi ketika para peneliti mengubah fokus pencarian mereka dari serum ke feses dan menerapkan teknologi yang tepat guna. Penyakit yang menyerupai hepatitis A baik pada individu maupun wabah yang melibatkan kelompok dilaporkan di Tiongkok sejak 5.000 tahun yang lalu. Hippocrates mencatat penyakit yang disebutnya penyakit kuning epidemik Cina dalam De Morbis Interse yang pastinya mirip dengan hepatitis A. Deskripsi yang lebih akurat tentang hepatitis A mulai muncul pada abad ke-17 yang sering dikaitkan dengan kampanye militer. Wabah yang pertama dicatat di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1812 di Norfolk, Virginia. Dan penyakit ini umum terjadi di kalangan pasukan Union selama Perang Saudara dengan lebih dari 40.000 kasus yang dilaporkan. Kaitan antara hepatitis A dengan perang memunculkan istilah pada abad ke-19 seperti Chrysichthyrus atau Jaundice des Combs. Hepatitis A terus menimpa tentara di kedua belah pihak selama Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua ketika diperkirakan terdapat 16 juta kasus hepatitis di kalangan hambatan dan warga sipil. Penyakitnya. Penyakit hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Ada 5 jenis virus hepatitis, A, B, C, D, dan E. Infeksi yang akan mengganggu kerjaan organ hati ini dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus. Gambar orang yang terkena hepatitis. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga memiliki resiko mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gambar virus hepatitis sesuai jenis. Hepatitis A. Hepatitis A adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi yang mengganggu kerja hati ini dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Infeksinya bisa akut atau pendek dan berat, atau kronis atau jangka panjang. Hepatitis B dapat menyebabkan infeksi kronis dan menyebabkan orang pada resiko tinggi kematian akibat sirosis dan kanker hati. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, air liur, cairan vagina, dan udara mani, bisa juga ditularkan dari ibu ke bayinya. Hepatitis C. Hepatitis C adalah infeksi virus yang dapat mempengaruhi hati. Penyakit ini dapat menyebabkan penyakit akut atau jangka pendek dan kronis atau jangka panjang. Ini bisa mengancam jiwa. Hepatitis C menyebar melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Hal ini dapat terjadi melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian atau melalui prosedur medis yang tidak aman seperti transfusi darah dengan produk darah yang tidak disaring. Hepatitis D. Hepatitis D adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis D atau HDV yang memerlukan HBV untuk replikasinya. Peneluran hepatitis D. Hepatitis D adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis D atau HDV yang memerlukan HBV untuk replikasinya. Peneluran hepatitis D tidak dapat terjadi tanpa adanya virus hepatitis B. Koinfeksi HDV dan HBV dianggap sebagai bentuk virus hepatitis kronis yang paling parah karena perkembangan yang lebih cepat menjadi karsinoma hepatoseluler dan terkait kematian hati. Hepatitis E. Hepatitis E adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis E atau HEP. Virus ini setidaknya memiliki 4 tipe berbeda, genotipe 1, 2, 3, dan 4. Genotipe 1 dan 2 hanya ditemukan pada manusia. Genotipe 3 dan 4 tersebar di beberapa hewan termasuk babi hutan, dan rusa, tanpa menimbulkan penyakit apapun dan terkadang menginfeksi manusia.
Genotipe 3 dan 4 tersebar di beberapa hewan termasuk babi, babi hutan, dan rusa tanpa menimbulkan penyakit apapun dan terkadang menginfeksi manusia. Virus ini keluar melalui tinja orang yang terinfeksi dan masuk ke tubuh manusia melalui usus. Penyakit ini ditularkan terutama melalui udara minum yang terkontaminasi. Infeksi ini sembuh dengan sendirinya dan sembuh dalam waktu 2-6 minggu. Kadang-kadang timbul penyakit serius yang disebut sebagai hepatitis fulminan atau gagal hati akut yang bisa berakibat fatal. Ciri-ciri penyakit hepatitis: 1. Mual atau muntah. 2. Diare berat. 3. Muntah. 4. Urin berwarna pekat. 5. BAB berwarna putih. Mutasi virus hepatitis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hepatitis B kronis menjadi kanker hati antara lain mutasi pada gen X. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen protein X virus HBV dan menganalisis apakah terjadi mutasi gen yang terkait dengan munculnya tumor ganas kronis hati atau HCC. Penelitian ini menggunakan primer untuk proses NEST PCR yang telah dirancang sebelumnya. Proses NEST PCR terhadap 10 sampel DNA HBV pasien dilakukan untuk mengaplikasikan fragmen DNA X. Dilanjutkan dengan sequencing untuk penentuan urutan nukleotida gen X. Urutan nukleotida gen X diterjemahkan menjadi urutan asam amino protein X. Terhadap hasil penentuan urutan asam amino protein X, menunjukkan bahwa dari 10 sampel DNA HBV pasien yang diuji, 5 sampel yang berhasil ditentukan urutan nukleotida gen X-nya. Hasil analisis mutasi gen ditemukan adanya mutasi gen protein X, tapi tidak ada satupun ditemukan adanya mutasi yang terkait dengan HCC. Cara pengobatannya. Umumnya para penderita bakal diberi interferon. Hal ini dilakukan jika virusnya mulai berkembang serta mencegah virus agar tidak dapat menyebar. Alasan pemberian interferon juga supaya tidak kambuh. Obat lainnya yang diperlukan adalah imunosupresan. Bakal dipakai apabila penyebabnya berupa autoimun sehingga bisa bekerja seperti biasa. Nantinya pemberian obat ini akan membuat imun tidak menganggap sel hati sebagai musuh hepatitis. Dokter seringkali juga bakal memberikan antivirus. Tujuan utamanya supaya menghilangkan pertumbuhan virus penyebab penyakit ini. Tapi tetap saja nantinya untuk sistemnya berbeda tiap hepatitis. Prosedur terakhir yang butuh dilakukan oleh para penderita adalah transplantasi hati. Hal ini dilakukan jika penyakitnya paling parah, terutama hati bakal diganti sehingga butuh pendonor langsung. Jika semua prosedur tersebut sudah dilakukan, maka masih harus melakukan pemantauan dengan benar. Wajib ditunggu proses sampai benar-benar menjadi pulih. Ditambah tidak boleh melakukan banyak kegiatan yang menguras fisik, supaya Anda tidak pernah terkena penyakit ini. Maka wajib melakukan pencegahan. Misalnya dengan rajin cuci tangan sampai melakukan hubungan badan secara aman. Selain itu bakal lebih baik menjaga daya tahan tubuh agar tidak mengalami hepatitis. Jenis vaksin hepatitis. A. Vaksin yang diberikan untuk mencegah penularan hepatitis A adalah formaldehyde inactive vaccines. Sedangkan B. Vaksin hepatitis B rekombinan mengandung antigen virus hepatitis B, HBsHAg, yang tidak menginfeksi yang dihasilkan dari biakan sel lagi dengan teknologi rekayasa DNA. Jenis vaksin hepatitis C belum ditemukan dan jenis vaksin hepatitis D belum juga ditemukan. Thank you.